Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sahabat dakwah Muhammadiyah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dalam suasana Syawal ini. Syawal adalah bagian salah satu bulan yang kita nikmati secara bersama. Setelah 1 bulan penuh sebelumnya di bulan suci Ramadan, kita mempertahankan diri, kita diuji oleh Allah, dan ujian yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Kita mungkin bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum, tapi belum tentu kita mampu bertahan menjaga hawa nafsu kita dalam sehari dan semalam. Maka tentu kalaulah tidak ada pertolongan dari Allah, tentu kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang berbahagia, dalam kemenangan ini, kalau kita cermati kehidupan kita bersama, ternyata kemenangan itu bisa luntur dengan beberapa karakter negatif yang ada pada diri kita. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang ini saya dapatkan dalam kitab Ajaibul Qalbi karangan Al-Ghazali. Dalam kisah tersebut, pada saat banjir sudah melanda, di mana Nabi Nuh diperintahkan sebelumnya oleh Allah untuk membuat kapal. Lalu berpasang-pasanganlah binatang naik, orang-orang beriman naik ke dalamnya. Lalu pada saat proses itu, Nabi Nuh melihat ada seorang laki-laki yang memasuki kapal Nabi Nuh, namun Nabi Nuh tidak kenal siapa dia. Kemudian Nabi Nuh bertanya kepada laki-laki itu, "Siapa engkau dan kenapa engkau masuk ke dalam kapalku?" Maka laki-laki itu mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku ingin menggoda umatnya. Fisiknya bersama engkau, tapi batin mereka akan kugoda bersama aku." Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Keluarlah engkau dari kapal ini." Lalu iblis mengatakan, "Aku akan keluar dan aku akan membisikkan kepada umatmu tentang 5 hal. 3 hal aku sampaikan kepada engkau, 2 hal aku sembunyikan." Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk meminta 2 hal yang disembunyikan oleh iblis. Dan Nabi Nuh meminta hal itu. Apa kata iblis? 2 hal yang aku sembunyikan adalah dengki dan rakus. Dengki dan rakus ini adalah warisan yang sangat dalam dan lama sekali. Karena dengkilah, maka akhirnya iblis keluar dari surga. Karena dengkilah, maka akhirnya Adam dan Hawa juga keluar dari surga. Maka orang-orang yang punya sifat dengki, maka secara tidak langsung dia telah mewarisi sifat yang pernah ada pada diri iblis. Lalu bagaimana kita menghilangkan sifat dengki? Dengki ini biasanya diawali perasaan benci. Orang yang benci, kalau tidak diakhiri dengan dengki, maka kebenciannya itu tidak akan berakibat buruk kepada orang yang dia benci, karena tidak ada implementasi berikutnya. Tetapi sesungguhnya orang yang sudah dengki, biasanya dia akan melakukan sesuatu bagaimana orang yang dia dengki terjerumus. Maka dalam hal ini, pada saat iblis dikutuk oleh Allah karena dia merasa lebih tinggi maqamnya, dia merasa lebih kuat posisinya, dia merasa lebih senior dibandingkan Nabi Adam. Tapi faktanya Allah meminta dia untuk sujud kepada Nabi Adam dalam bentuk penghormatan. Dia tidak mau, karena dia merasa posisi dia lebih tinggi dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Inilah salah satu ucapan iblis kepada Allah.
Dia mengatakan bahwa aku diciptakan dari api dan dia Adam diciptakan dari tanah. Tentu secara refleks dia menganggap tentu tidak layak dan cocok bila aku menghormati Adam. Tetapi penghormatan yang tidak ada dari iblis itu lebih dikarenakan karena dia merasa dengki dan benci kepada Nabi Adam. Dan fakta inilah yang membuat iblis membisikkan sesuatu kepada Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa memakan buah yang harusnya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benci, dengki, dan juga rakus adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dan orang bisa melakukan tindakan apapun karena kerakusan jiwanya. Pertanyaan sederhananya, apakah kerakusan itu lahir secara fitrah? Tidak. Fitrahnya manusia itu adalah bagaimana jiwanya, ruhnya mengakui keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Alastu bi rabbikum bala syahidna. Ucapan ini adalah ucapan yang paling tinggi, dan bagi siapapun yang mengingat ucapan ini yang sudah termaktub dalam Quran, tentu dia akan merasa malu kepada Allah apabila dia mempunyai sifat rakus. Maka untuk menghilangkan sifat rakus dalam diri kita, menghilangkan sifat benci dan dengki dalam diri kita, maka kita perlu mendapatkan pengawasan. Dalam kitab Al-Lumah itulah yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang karyawan apabila dia sudah mendapatkan muraqabah dan merasa diawasi oleh Allah, tanpa ada pimpinan pun, dia akan bekerja sebagaimana yang telah ditugaskan oleh pimpinannya. Seorang pimpinan, andai kata dia sudah mendapatkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah menzalimi karyawannya. Seorang pemimpin, apakah dia pemimpin dalam wilayah wali kota, apakah dalam peringkat provinsi dan juga yang lebih tinggi, ketika dia sudah merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala peraturan, segala ucapannya, dan segala ketetapannya pasti sudah dinilai dan dihitung sebagai sesuatu yang pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan muraqabah ini, bagaimana caranya? Maka Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril, dan ini termaktub dalam kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in. Apa itu? Fa'akbirni anil ihsan. Lalu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Nah, orang yang merasa seolah-olah melihat Allah, pada saat itu perasaannya sedang diawasi, sekalipun pada tempat yang gelap, sekalipun pada tempat yang sunyi, dia tidak akan berkurang kebajikannya. Dia tidak akan juga bertambah kebajikannya hanya karena ada orang lain memperhatikannya. Terkadang sahabat dakwah Muhammadiyah, ada orang bertambah kebajikannya karena dilihat oleh orang lain. Ada orang berkurang kebajikannya karena tidak ada yang melihatnya. Maka dalam suasana sawan ini, ketika kita kembali kepada kampung halaman kita, kita ketemu dengan keluarga kita, maka naturallah, bersikaplah sesuai dengan hamba Allah. Berbuat baiklah atas kehendak Allah. Dan jangan perhatikan di sekeliling kita ketika berbuat baik, tapi perhatikanlah Allah sebagai Maha Suci dan Maha mengawasi apa yang telah kita lakukan. Semoga hikmah Idul Fitri ini menjadikan renungan bagi kita bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Akhirul kalam billahi fi sabil haq fastabiqul khairat.